Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trevi Amelia dengan NIM 86048938. Saya merupakan mahasiswa Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Jadi topik pertama yang akan kita bahas adalah filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Peran filsafat ilmu sebagai penjaga dan pengawas eksistensi ilmu pendidikan dari tiga sisi. Sisi pertama, ontologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek yang jelas, yaitu manusia sebagai peserta didik yang terus berkembang. Sisi kedua, yaitu epistemologi, yaitu filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, apakah melalui pengamatan, penelitian empiris, atau refleksi pengalaman. Sisi ketiga, yaitu aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar dan ilmiah, tetapi juga bernilai bermanfaat bagi peserta didik, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Jadi topik kedua yang akan kita bahas adalah pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Lalu bagaimana sih pendidikan memperkuat filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna menjadi laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Setiap pengalaman belajar mengajar menghadirkan pertanyaan-pertanyaan baru seperti apakah metode ini efektif dan apakah tujuan pendidikan sudah tercapai. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itulah yang mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang, merevisi teori dan menghasilkan pemikiran baru. Jadi pendidikan bukan sekedar objek kajian filsafat ilmu, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan uji nyata bagi filsafat ilmu itu sendiri. Jadi topik ketiga yang akan kita bahas adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena satu, ontologi. Membantu kita bertanya siapa sebenarnya peserta didik itu dan apa hakikat belajar. Dua, epistemologi. Membantu kita bertanya bagaimana cara terbaik peserta didik memperoleh pengetahuan. Tiga, aksiologi. Membantu kita bertanya untuk apa ilmu itu dijelaskan dan apa yang ingin dibentuk. Jadi, ketiga pisau ini bekerja bersama untuk membedah persoalan pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya melihat gejala di permukaan tetapi menyentuh akar permasalahannya. Jadi topik keempat yang akan kita bahas adalah contoh konkret penerapan. Contoh pertama, kurikulum merdeka. Secara ontologis, kurikulum ini memandang peserta didik sebagai individu yang unik yang memiliki potensi berbeda-beda. Namun, secara epistemologis, proses belajar dirancang melalui proyek yang nyata dan pengalaman secara langsung. Ketiga, aksiologis, yaitu tujuannya membentuk profil pelajar Pancasila, diantaranya membentuk karakter yang beriman, bernalar krisis, dan bergotong royong. Jadi contoh yang kedua adalah kebijakan inklusi pendidikan. Secara ontologis, semua anak, termasuk anak kebutuhan khusus, berhak atas pendidikan. Secara epistemologis, guru perlu strategi diferensi untuk menjangkau semua murid, serta aksiologis, kebijakan ini mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Inilah bukti bahwa filsafat ilmu bukan teori abstrak. Ia hidup dalam setiap keputusan pendidikan. Jadi kesimpulan dari 4 poin tersebut adalah filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua entitas yang saling membutuhkan. Filsafat ilmu menjaga, mengarahkan, dan menganalisis pendidikan, sementara pendidikan memperkaya dan menguji filsafat ilmu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.